Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Di sini kami akan kembali menceritakan sebuah film yang berjudul ATM Error 2. Di mana kemarin kita sudah menyaksikan episode ketiga dan kali ini kami akan menceritakan episode keempat. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjutkan ceritanya. Cerita dimulai dengan Sua, Danai, dan Pak Hiroshi sedang makan malam. Sua dan Danai sedang berdiskusi bagaimana caranya agar Pak Hiroshi tersenyum atau tertawa. Sua pun mempunyai ide, bagaimana jika mereka mencarikan seorang perempuan untuk menghibur Pak Hiroshi. Mendengar hal itu, Danai tidak setuju karena dia tidak tahu bagaimana tipe Pak Hiroshi. Tiba-tiba Sua pun melihat seorang wanita di meja lain dan menanyakannya kepada Danai. Danai pun menjawab, "Ya, itu dia tipenya." Sua pun bertanya, "Apakah itu tipe Pak Hiroshi?" Danai berkata, "Bukan, itu tipenya." Dasar Danai sangean. Singkat cerita, Danai pun hendak pulang dan melihat wanita tersebut sedang mencari sesuatu di dalam tasnya. Danai pun menghampiri dan menawarkan bantuan yang ternyata wanita itu sedang mencari kunci mobilnya. Sebelum menanyakan nama atau nomor ponselnya, wanita itu pun langsung hendak pergi. Akan tetapi, dia keluar lagi. Ternyata dia ingin pipis di samping mobilnya. Waduh, cewek asli gak tuh? Danai pun panik dan meminta tidak melakukan hal itu. Dia pun langsung mengantarkan wanita itu ke WC. Setelah kembali dari WC, Danai pun mengetahui nama wanita itu bernama Kuki. Tanpa diduga, Kuki pun mengajak Danai untuk pergi ke kondonya. Seperti kucing yang melihat ikan, Danai pun tidak menyia-nyiakan hal tersebut. Gas Danai! Besok paginya Danai pun pergi ke kantor dan bertemu dengan Sua. Sua pun merasa heran karena Danai masih memakai baju dan pakaian yang kemarin. Danai pun menjawab bahwa dia tidak pulang dan pergi ke kondo wanita semalam. Tiba-tiba Pak Direktur datang dan menanyakan tentang kemajuan misi yang mereka jalankan untuk membuat Pak Hiroshi tersenyum dan berkata jika misi mereka gagal, maka itu akan berpengaruh kepada bonus mereka. Esok harinya Danai dan Pak Hiroshi pun datang ke rumah Sua dan bertemu dengan Jib. Konnichiwa. Konnichiwa. Jib langsung berkata kepada Danai bahwa Liverpool akan menang atas MU. Dan tanpa diduga, hal itu pun benar terjadi yang membuat Danai kagum dan seketika mempunyai ide. Danai berkata, bagaimana jika mereka membuat taruhan bola? Danai akan mengatur taruhan, dan Jib bertugas untuk menganalisa pertandingan, dan hasilnya akan dibagi dua. Dan Jib pun setuju dengan hal itu. Keesokan harinya Danai pun memulai aksinya, dengan mengajak teman-teman kantornya untuk memasang taruhan di tempatnya. Dengan syarat, Sua tidak boleh mengetahui hal itu, dengan alasan ayahnya adalah seorang polisi. Danai pun memenangkan pertandingan itu dan memberikan komisi Jib dengan dititipkan kepada Sua yang disembunyikan di sebuah kaset VCD. Mereka pun kembali membuat taruhan dengan lebih banyak teman kantor Danai yang diajak. Tanpa diduga, Pak Direktur pun mengikuti taruhan tersebut. Karena sekarang Jib mempunyai uang dari Danai, dia pun bisa pergi shopping. Dan tanpa diduga, Sua memergokinya. Sua pun merasa curiga dari mana Jib mendapatkan uang untuk pergi shopping. Singkat cerita terlihat Danai sedang menagih uang taruhannya kepada teman-teman dan Pak Direktur. Tiba-tiba, Sua pun datang dan melihat keanehan itu. Sua pun semakin curiga. Ditambah lagi dengan Danai yang kembali menitipkan sebuah kaset DVD. Dengan kecurigaannya itu, Sua pun memeriksa kaset tersebut dan menemukan sebuah cek atas nama Jib
yang totalnya lumayan besar. Akan tetapi Sua tidak menanyakannya kepada Jeep dan berpura-pura tidak mengetahui apapun. Kemudian di taruhan selanjutnya, Danai berkata kepada Jeep bahwa Pak Hiroshi ingin mengikuti taruhannya dengan jumlah yang sangat besar, yaitu 1 juta baht. Jeep dan Danai pun merasa bimbang. Akan tetapi, karena jumlah uangnya sangat besar, Jeep pun menyetujui hal itu. Waktu pertandingan pun dimulai. Dan ternyata, Jeep dan Danai kalah taruhan. Mereka pun panik karena tidak mempunyai uang untuk membayar Pak Hiroshi. Diam-diam Danai pergi ke rumah Jeep untuk mendiskusikan masalah ini. Dan Sua pun memergoki mereka dan langsung menuduh bahwa Danai dan Jeep mempunyai hubungan gelap. Danai pun berkata bukan hal itulah yang terjadi. Dan dia pun langsung menceritakan semuanya. Tanpa diduga Sua pun malah tertawa dan terlihat sangat senang. Sua pun berkata bahwa dia sudah mengetahui semuanya. Akan tetapi, Sua sangat kaget setelah mendengar hutang Jeep sebesar 1 juta kepada Pak Hiroshi, walaupun dibagi 2 dengan Danai. Sua berkata bahwa Pak Hiroshi mempunyai rekan seorang Yakuza, yang membuat Danai dan Jeep panik. Dan tanpa diduga, Pak Hiroshi datang ke rumah Sua dan Jeep dengan membawa 2 orang ajudan. Jeep, Danai, dan Sua pun mencoba untuk bersembunyi. Akan tetapi karena mereka bersembunyi seperti anak kecil, mereka pun tertangkap. Danai dan Jeep pun diminta untuk membayar Pak Hiroshi. Akan tetapi, karena Jeep dan Danai tidak mempunyai uang, tiba-tiba Pak Hiroshi menginstruksikan kepada ajudannya sesuatu. Dan 2 ajudannya itu langsung menangkap tangan Jeep dan Danai seperti akan memotong tangan mereka. Jeep dan Danai pun berteriak ketakutan. Akan tetapi, Pak Hiroshi malah tertawa terbahak-bahak dan berkata bahwa dia dan Pak Sua sudah bersekongkol untuk menjebak mereka. Sua pun berkata kepada Jeep bahwa Jeep harus meminta maaf kepadanya dan dia harus menuruti semua perkataan Sua. Kemudian keesokan harinya, Sua terlihat hendak berangkat ke kantor. Akan tetapi, dia tidak menemukan Jeep. Bahkan mobilnya pun gak ada. Singkat cerita, Sua pun sampai ke kantor. Dan dia merasa heran karena diperhatikan oleh teman-temannya. Tiba-tiba Danai muncul dan berkata bahwa Sua ditunggu di tempat Pak Direktur. Ketika sampai di ruangan Pak Direktur, Sua pun kaget karena melihat Jeep ada di sana dengan senyuman jahatnya. Sua pun bertanya apa yang dilakukan Jeep di sana. Jeep pun menjawab bahwa dia sedang melamar pekerjaan. Wah, rencana apa yang akan dilakukan Jeep? Apakah dia akan membalas dendam kepada Sua? Saksikan kelanjutan ceritanya hanya di channel On Comedy.